Hello Ens, kamu tahu nggak soal love bombing? Kayaknya seru nih kalau kita bahas. Oke, kembali lagi bersama gue Anto Zugarto. Kali ini gue mau ngajak kalian buat ngomongin atau mengenal love bombing itu apa. Sebelum kita melanjuti dan kita ngobrolin ini, kita intro dulu. Oke, semua orang pastinya menyukai gestur romantis ketika menjalin hubungan. Betul nggak? Betul kan? Nah, terutama ketika masa PDKT. Tentu seseorang berusaha untuk memberikan hal romantis demi membuat orang lain jatuh cinta kepadanya. Kalau kata orang-orang nih, sering disebut bucin. Wah, siapa nih yang nanti bucin nih? Alias budak cinta yang rela berkorban untuk pasangannya. Seakan-akan ini membuat seseorang terlihat sebagai prioritas dalam kehidupannya. Mungkin kedengarannya secara ini romantis gitu, tapi kamu juga perlu waspada terhadap mereka yang memakai kesempatan PDKT ini untuk manipulasi rasa kasih sayang. Nah, fenomena ini juga dikenal dengan atau love bombing. Tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Makin penasaran dengan love bombing? Oke, kita lanjut lagi. Apa itu love bombing? Love bombing adalah suatu bentuk manipulasi emosional yang dilakukan untuk mendapatkan kontrol atas diri seseorang. Contohnya gini, menghujani perhatian yang lebih sehingga pasangan merasa dinomorsatukan. Itu salah satunya. Dengan begitu, seseorang akan merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Pada awalnya, segala sesuatu akan tampak sempurna, bahkan mungkin terlalu sempurna. Dan bisa dibilang juga, teknik awal dari love bombing merupakan strategi terselubung yang dibutuhkan dalam menjalin hubungan yang romantis. Pasalnya taktik ini mampu memberikan kebutuhan dan keinginan sang pasangan. Namun, love bombing akan hancur ketika tahu bahwa pelaku memiliki tujuan lain di balik itu. Kamu bisa saja hampir nggak mengenal pelaku love bombing ini karena sikapnya jelas sangat berbeda dengan apa yang diberikan pada awal hubungan. Sementara gini, korban love bombing juga berpotensi terjebak dalam kekangan secara psikologis, bahkan sampai mengurangi komitmen dalam hubungan. Misalnya terjadi perselingkuhan atau tarik ulur hubungan yang sering kita sebut di ghosting. Wow, kayaknya ngobrolin cinta itu seru juga ya. Maka dari itu, kita harus mengenal sejak dini tanda-tanda yang harus diperhatikan dari pelaku love bombing ketika PDKT. Berikut berbagai tanda-tanda yang perlu kamu ketahui guys. Yang pertama ada 5 nih guys. Yang pertama, memiliki kepribadian narsistik. Apa itu? Menurut jurnal yang terbit pada tahun 2016, seseorang yang melakukan love bombing cenderung memiliki kepribadian narsistik. Seorang narsistik akan meningkatkan egonya untuk hal yang mereka inginkan. Kepribadian ini juga selalu ingin mengamankan ekstensi mereka agar terhindar dari setiap saat kehidupan pasangan. Dengan melakukan love bombing, mereka berharap bahwa pelaku kasih sayang akan terbalaskan. Jadi, hal yang diinginkan seseorang narsistik adalah penegasan akan kekaguman dari orang lain, seperti dicintai atau didengar lebih baik. Akan tetapi, ujungnya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, memberikan pujian yang berlebihan. Siapa sih yang gak senang ketika dipuji? Kayaknya semua orang ini senang deh. Apalagi kalau dipuji oleh orang yang kita sukai, tentu bakal bikin hati berbunga-bunga. Ya enggak? Ya kan? Pujian memang baik untuk kita, tapi pelaku love bombing menganggap pujian sebagai harga yang bisa ditawarkan. Mereka berpikiran bahwa pujian yang banyak pada pasangan akan membuat mereka merasa berkewajiban untuk membalas aksi tersebut. Nyatanya pujian dalam love bombing lama-kelamaan akan melemahkan aspek psikologis seseorang. Kemudian pujian tanpa air itu seakan berubah menjadi apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Ketika seseorang telah diberi pujian, otomatis mereka menyetujui segala bentuk perintah dari pasangan. Di tahap ini, seseorang bisa saja membuat pasangannya jadi enggan enakan atau enggak enakan bro, karena sekedar ucapan manis saja.
Yang ketiga, menyalahkan kebiasaan pasangan. Tanda love bombing selanjutnya adalah membuat seseorang menjadi merasa bersalah dan kebingungan. Pelaku love bombing meyakini bahwa pasangannya itu harus bertanggung jawab atas semua perilaku buruk mereka. Alih-alih membuat mereka pasangan keluar dari masalah, mereka lebih memilih untuk menyalahkan kebiasaan dan kesalahannya, padahal pasangan yang ideal sebaiknya bisa memberikan semangat dan kepercayaan yang membangun. Pelaku love bombing cenderung menganggap bahwa orang lain memiliki kondisi yang sama dengan mereka, padahal mereka juga perlu melihat kondisi mental pasangan yang sedang mengomentari. Dengan begitu, pasangan akan senang untuk dipahami lawan bicaranya. Tanda lain dari love bombing ialah sering memanipulasi kebenaran. Mereka awalnya akan selalu memihak dan menyetujui apapun yang pasangan ucapkan. Bahkan mereka akan mencari-cari untuk mengatakan hal yang ingin didengar oleh pasangannya. Misalnya gini, perilaku memutar balikan fakta atau berbohong gitu. Pelaku love bombing juga cukup cermat untuk mengetahui hal-hal yang kesukaan pasangan. Alhasil, mereka bisa mendapatkan perhatian dan tanggapan pasangannya dengan penuh perhatian. Namun, perilaku tersebut akan hilang seiring waktu berjalan. Pelaku love bombing bisa berubah menjadi seorang yang berbeda, terutama ketika mereka telah memperlihatkan karakter aslinya. Hal ini yang akan membuat sebuah hubungan semakin terjumus menjadi toxic relationship. Wow. Oke, yang kelima, menjadi posesif. Wah. Tanda terakhir dari hubungan yang diterpa love bombing adalah posesif terhadap pasangan. Pelaku love bombing merasa punya hak sepenuhnya terhadap kehidupan pasangan sendiri. Mereka berharap banyak agar pasangan selalu ada di samping di mana dan kapan saja. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka pelaku love bombing merasa kecewa sehingga berpotensi melakukan tindakan agresif terhadap pasangannya. Lalu mereka bakal mencoba untuk memanipulasi hubungan dengan mengatakan bahwa pasangan gak menghargai usaha yang diberikan. Korban love bombing pun bisa merasa takut dengan ancaman tersebut sehingga tunduk melakukan apa yang mereka mau. Tujuannya hanya satu, yaitu agar hubungannya dijalankan baik-baik saja tanpa ada perdebatan. Atasi perilaku love bombing dengan bimbingan atau teman kalian, karena siapa tahu saja teman kalian juga ada yang tahu soal love bombing. Dan gini, yang perlu kamu ingat tentang love bombing, dapat berjalan secara cepat dan intens. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin agar mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan untuk berlangsung dan individu yang menjalankan sebuah hubungan. Perilaku love bombing memang sulit untuk diidentifikasi, oleh sebab itu kamu bisa coba memakai kumpulan tips yang tadi sudah diobrolin. Oke, jika konten ini bermanfaat, kamu bisa like dan komen, kemudian kamu perlu untuk share jika kamu diperlukan. Oke, sampai jumpa nanti di konten selanjutnya bersama gue Anton Soekarto. Dadah.